Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Rina. Dia adalah seorang mahasiswa tingkat bawah. Orang tua Rina sangat menyayanginya karena dia adalah anak satu-satunya. Bahkan hampir setiap hari orang tuanya selalu menasehatinya agar dia lebih fokus belajar dan kurangi bermain. Hari itu, ayah Rina terlihat memberikan hadiah berupa handphone agar dia bisa terus menghubunginya dimanapun dia berada. Melihat hal itu, tentu Rina sangat senang. Saat Rina di kampus, rupanya dia sering digodain oleh teman pria. Karena hal itulah, membuat Rina merasa kesal dan tidak segan-segan untuk memberi pelajaran kepadanya. Kemudian di suatu malam, Rina terlihat sedang nongkrong bersama teman-temannya di Movie Lovers. Dia selalu melakukan hal tersebut hampir setiap malam sepulang kuliah. Sementara di sisi lain, terlihat ada seorang pria, kita sebut saja bernama Jono. Malam itu, dia juga sedang berada di tempat yang sama dengan Rina. Dia terlihat curi-curi pandang kepada Rina gitu di Movie Lovers. Dari gelagatnya itu, sepertinya Jono naksir berat kepada Rina. Dan dari situlah, dia berniat ingin mendekati Rina. Akan tetapi untuk saat ini, dia merasa belum ada kesempatan baginya. Rina yang terlihat masih nongkrong bersama teman-temannya sampai larut malam, rupanya membuat kedua orang tuanya khawatir dan langsung mencarinya ke kampus di Movie Lovers. Di saat itulah, kedua orang tua Rina pun bertemu dengan salah satu dosen di kampusnya. Mereka mencoba bertanya mengenai keberadaan Rina, karena sampai malam ini, dia belum juga pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut, sang dosen pun menjawab bahwa Rina sudah pulang sedari tadi. Karena hal itulah, ayahnya pun langsung mencoba menghubungi ponsel Rina di Movie Lovers. Namun sayangnya, ponsel Rina malah tidak aktif. Karena merasa khawatir, dosen pun menyarankan mereka agar mencari Rina ke tempat tongkrongan anak-anak mahasiswa mereka, yaitu di sebuah bar. Dan dari situlah, mereka pun bergegas pergi menuju ke sana. Akhirnya, mereka pun mendapati Rina yang sedang ikut serta mengadakan pesta bersama dengan teman-teman kampusnya. Sementara Jono yang ternyata diketahui bekerja di situ, dia terlihat masih terus memandangi Rina dari kejauhan, sembari mencari kesempatan agar bisa mendekatinya. Namun secara tidak sengaja, Rina melihat seorang pria yang tadi siang mengganggunya di Movie Lovers. Rina yang ternyata masih merasa kesal, dia terlihat mendorong pria tersebut ke dalam kolam. Tapi ternyata pria tersebut justru tidak terima. Karena hal itulah, dia langsung mencium Rina di depan semua mahasiswa, sampai-sampai aksinya itu terlihat oleh kedua orang tua Rina. Melihat tingkah anaknya seperti itu, ayahnya pun sangat terkejut dan langsung marah nih Movie Lovers. Namun sayangnya, bukannya Rina meminta maaf kepada orang tuanya, dia malah balik marah, bahkan sampai memutuskan untuk pergi dari rumah. Sejak saat itulah, Rina tidak mau pulang dan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya di Movie Lovers. Kelakuannya pun bahkan semakin menjadi karena Rina lebih memilih menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di sebuah diskotik. Saat Rina sedang asik dengan teman-temannya itu, ternyata Jono juga berada di sana dan sedari tadi terus memantau Rina. Kemudian saat Rina terlihat sedang sendiri, di situ Jono pun langsung mencoba memanfaatkan momen tersebut untuk mendekati dan merayunya. Dan ternyata aksinya berhasil karena Jono ini diketahui bisa menghipnotis seseorang, termasuk Rina yang selama ini diincar olehnya. Tanpa butuh waktu lama, Rina pun langsung kehilangan kesadarannya
dan menuruti semua perintahnya si Jono di Movie Lovers. Kemudian di keesokan harinya, setelah dia sadar, ternyata Rina sudah berada di tengah hutan dengan keadaan tangan terikat. Saat itu, Rina terlihat memberontak akan melarikan diri. Jono yang menyadari hal tersebut pun langsung bergegas mengambil alat hipnotisnya agar Rina dapat dikendalikan lagi. Jadi selama ini, Rina disekap, dia disuruh melayani semua keinginannya. Rina selalu menuruti perintah Jono untuk menyiapkan makanan, memandikan dia, termasuk juga melakukan aksi main-main bersama. Meskipun terkadang hipnotisnya hilang, akan tetapi Rina masih tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Jono sendiri selalu menghipnotisnya kembali. Sementara di lain tempat, kedua orang tua Rina ini terlihat sedang sibuk mencari keberadaan anaknya yang menghilang tanpa kabar. Mereka terlihat menyebar brosur ke seluruh wilayah dengan berharap Rina dapat segera ditemukan. Hari itu, ketika hipnotisnya hilang, Rina terlihat mencoba melarikan diri dari sana. Tapi sayangnya, dia gagal karena Jono mengetahui dan menangkapnya kembali. Bahkan saat Rina berteriak meminta bantuan, tapi sayangnya tidak ada orang yang mendengarnya. Sampai pada akhirnya, datanglah seorang wanita yang ternyata dia adalah pacar Jono yang bernama Lily. Melihat keadaan Rina yang selalu dipaksa Jono, dia merasa kasihan di Movie Lovers. Sepertinya dia sedang membujuk Jono untuk melepaskan Rina. Akan tetapi, Jono tidak peduli akan hal itu. Dia malah bersikap lebih kasar kepadanya. Bahkan sampai menyuruh Lily juga untuk menuruti keinginannya. Sampai pada akhirnya, mereka pun dipaksa untuk main bertiga. Singkat cerita, Lily yang sudah tidak tahan dengan tingkah kekasihnya itu, dia pun mencoba membantu Rina dengan mengambil lonceng hipnotisnya dan bergegas kabur dari sana. Tapi sayangnya, Jono yang awalnya sedang tertidur pulas malah justru terbangun. Karena hal itulah, upaya mereka untuk melarikan diri pun ternyata sia-sia. Karena di saat itu jugalah, Jono berhasil menangkapnya lagi di Movie Lovers. Meski begitu, ternyata Lily terus berusaha melakukan perlawanan dengan memukul si Jono. Tapi sayangnya, justru membuat dia berpindah alam. Sementara Rina terlihat terus berupaya kabur dari kejaran si Jono yang diketahui kepalanya terluka. Dan akhirnya, Rina berhasil menemukan jalan, kemudian meminta tolong ke salah satu pengendara motor yang kebetulan lewat. Pada akhirnya, Rina pun selamat dari sekapan si Jono yang jahat dan berhasil pulang kembali ke rumah. Kemudian kasus penyekapan Rina pun langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun berdasarkan penyidikan, di sana malah ada Lily dan Jono yang ditemukan sudah berpindah alam. Dan di sana, polisi juga menemukan jejak pelaku serta barang bukti yang ternyata malah mengarah ke Rina. Karena hal itulah, akhirnya Rina ditahan oleh pihak kepolisian. Dia dituntut atas kasus kematian mereka berdua. Sampai beberapa tahun kemudian, kasus Rina berhasil diungkap. Dan akhirnya, Rina dinyatakan bebas karena tidak terbukti bersalah. Sejak saat itu, dia kembali ke rumah orang tuanya untuk meminta izin bahwa dia akan mulai menjalani kehidupan barunya di luar kota. Dia berjanji akan kembali jika kemudian hari sudah sukses. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke Movie Lovers, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.